Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali lagi dengan kami di Alian Rapi Tubumen, channel yang membahas tentang wawasan keilmuan breeding khususnya untuk teman-teman peternak kelinci pemula. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait mana yang harus dipilih peternak kelinci pemula, kualitas atau kuantitas. Jadi kualitas breeding atau kuantitas breeding, seperti itu. Jadi ini menjadi sisi galau atau menjadi pilihan berat untuk teman-teman peternak pemula yang mungkin baru atau akan ternak, akan breeding saat ini. Oke, yang dimaksud kualitas itu seperti apa dan kuantitas itu yang berapa dan bagaimana. Jadi dalam peternak kelinci, khususnya untuk teman-teman peternak pemula, banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan. Selain tujuan yang terutama visi misi atau target ke depan, target saya punya ingin tujuan di pasar pedaging. Semisal ya, ini contoh, karena di pasar pedaging ini memiliki pasar yang jelas, manajemen yang tepat, tinggal kita bagaimana mengolah pakan yang murah, bagaimana mengolah operasional yang sedikit mungkin atau semurah mungkin agar bisa mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, karena waktu panen dan proses penjualannya sudah terkondisikan semua. Mungkin sebagian teman-teman arahnya ke situ, ke arah pasar pedaging. Lah, hubungannya dengan kualitas dan kuantitas itu apa? Mungkin kalau arahnya ke pedaging, alangkah baiknya targetnya ke kuantitas, ke jumlah ya, ke populasi yang banyak atau ke populasi yang luar biasa, agar apa? Mendapatkan keuntungan lebih. Tapi dengan catatan harus memperhatikan kualitasnya, seperti itu. Kembali lagi ke target pasar kelinci pemula ya gitu. Nah, ini segmennya atau konteksnya ini masih tahapan pemula. Apa yang harus dipilih dulu? Kalau menurut saya, jujur saja harus kualitas dulu. Kualitas keilmuan, kualitas perawatan, kualitas kandang, kualitas hasil panennya. Yang paling pertama dan utama menurut saya itu. Terkait nanti kualitas, kuantitas atau jumlah kapasitas itu nanti nomor 2. Walaupun dalam artian dan dalam catatan tujuannya itu ke pasar, target pasar pedaging, bukan show kayak gitu. Kok kenapa harus memikirkan kualitas? Seperti ini teman-teman ya, kita bahas satu persatu. Teman-teman peternak pemula itu kan belum bisa memahami satu, karakter kelinci, keilmuan, penyakit, penanganan, dan perawatan yang tepat kayak gitu. Tanpa mengutamakan atau tanpa mengunggulkan kualitas dari semua itu yang tadi saya bicarakan, jenengan gak bakal bisa merawat kapasitas yang lebih besar dari kualitas kelinci 1 atau 2 ekor itu gitu. Tapi beda halnya ketika teman-teman itu sudah memahami, bisa menciptakan kelinci yang berkualitas, kelinci yang terawat, kandang yang maksimal, bersih, kondusif, dan kita nyaman di situ ya. Makanan yang sudah tahu kualitas bagus, kualitas standar, operasional murah, sudah mengetahui penanganan penyakitnya, sudah paham, obatnya sudah paham. Ketika itu semua sudah berproses, pastinya itu akan menciptakan kelinci yang berkualitas. Lah, nanti setelah itu teman-teman bisa menguasai dan bisa menghasilkan kelinci yang berkualitas, kesehatannya, produktivitasnya, bobotnya, dan dari jenis unggulan lainnya. Syukur-syukur kelinci itu bisa masuk ke ranah kontes dan masalah dalam taraf yang rendah, semisal adu bobot sudah menang, berarti untuk meningkatkan level selanjutnya, kapasitas atau kuantitas, jenengan itu sudah bisa memahami dan sudah bisa naik levelnya, seperti itu. Karena apa? Tahapan awal untuk menciptakan kelinci yang berkualitas
bobotnya bagus, panen tepat waktu, pakan murah, kesehatan terjaga, itu sudah terkondisikan. Jadi untuk naik level ke kualitas, ke kuantitas atau ke kapasitas lebih banyak itu lebih ringan dan lebih mudah karena sudah ada pengalaman, sudah ada jam terbang, sudah ada track record yang teman-teman hasilkan dari kualitas kelinci yang bisa panjenengan itu maksimalkan sebelum ke arah kuantitas atau kapasitas yang lebih besar seperti itu. Jadi saya harap dan saya sarankan untuk teman-teman peternak pemula itu jangan ambisius kapasitas atau kuantitas yang banyak, tapi belajarlah menciptakan atau mencetak kelinci-kelinci yang berkualitas bobotnya, berkualitas kesehatannya, berkualitas kebersihannya, dan lain sebagainya. Karena apa? Ketika teman-teman itu sudah menguasai 1 atau 2 ekor yang memiliki kapasitas dan kualitas unggul, nanti untuk mengerjakan populasi yang skala besar atau skala target yang lebih banyak itu semakin mudah gitu teman-teman. Apalagi hanya untuk target pasar pedaging, yang penting gemuk, panen tepat waktu, kos pakan murah, kandang bersih, nyaman, itu sudah luar biasa gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Jangan karena mentang-mentang punya uang, mentang-mentang ada modal, langsung hajar kuantitas atau kapasitas besar. Karena emang tujuan utamanya target pasar pedaging. Padahal beliau sendiri atau teman-teman peternak pemula itu sendiri belum bisa menciptakan kelinci yang kapasitas bagus sesuai dengan bobot usianya, panen tepat waktu, kos pakan yang murah. Alhasil di situ akan mengalami resiko kerugian, mengalami resiko keteter atau kerepotan karena mengondisikan atau merawat kapasitas kelinci dengan skala kuantitas atau populasi yang banyak. Seperti itu harus diperhatikan, itu harus dicermati tahapan-tahapan itu agar teman-teman itu tidak keliru, tidak melakukan loncatan-loncatan yang membahayakan gitu. Kalau teman-teman itu modalnya besar atau modalnya banyak, jatuh atau bangkrut mungkin bisa naik lagi. Tapi kalau teman-teman yang hanya modal sedikit atau modal cukup hanya 1 kali, di situ gagal kan sayang, kasihan gitu. Untuk naik laginya sangat berat seperti itu. Jadi bila mana teman-teman sudah memahami ini, mana dulu tingkatan yang harus kita selesaikan, mana dulu tingkatan yang harus kita pelajari untuk melangkah tingkatan-tingkatan selanjutnya, itu mungkin lebih aman dan lebih safe seperti itu teman-teman. Agar sama-sama saling mengingatkan lah. Itu pengalaman saya sebelum sampai di tingkatan ini. Dulu seperti itu, wah ambisius saya pengen punya indukan 20 ekor. Padahal ngurusin 1 atau 2 ekor saja belum bisa memaksimal kayak gitu. Masih kelincinya kurus-kurus, kelincinya masih kecil-kecil, manaknya atau beranaknya masih sembarangan kayak gitu. Makanannya masih asal-asalan, masih campur-campur. Wah, repot lah kayak gitu. Jadi kalau teman-teman sudah tak informasikan hal ini, ayo bareng-bareng sesuai tahapan, sesuai tingkatan yang harus kita jalankan. Nggak usah berpikir buru-buru, nggak usah ambisius, pengen cepat-cepat, nggak usah. Yang penting teman-teman itu paham tahapannya, paham tingkatannya, paham levelnya untuk ke arah ke depan dan selanjutnya seperti itu. Mungkin itu teman-teman ya informasi terkait mana yang harus kita dahulukan, kualitas atau kapasitas seperti itu, agar teman-teman itu tidak salah langkah dan tidak mengalami kesalahan kerugian yang cukup besar seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila mana banyak tutur kata, perilaku, tingkah laku, sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada teman-teman yang membutuhkan, kepada teman-teman yang membutuhkan informasi ini, agar kita sama-sama saling berbagi dan saling memberikan manfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.